Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi modul 1.3 disajikan oleh Sucoko SPDMM, guru SMA Negeri 32 Jakarta, calon guru penggerak angkatan kelima, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengkoneksikan koneksi antar materi, koneksi antara modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara atau filosofis Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak, dan modul 1.3 sendiri visi guru penggerak. Sebelum saya mencoba mengkoneksikan materi modul 1.1, 1.2, dan 1.3, marilah kita cermati modul 1.1 terlebih dahulu. Di modul 1.1, yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantara atau filosofis Ki Hajar Dewantara, mengangkat bahwa setiap anak, setiap murid bisa berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya sebagai guru kita harus mendidik, menuntun mereka sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Menganggap murid bukan tabula rasa, bukan kertas putih yang bisa dicoret-coret sedemikian rupa. Memerdekakan mereka serta menuntun dalam proses pembelajaran. Mengajarkan mereka budi pekerti. Dalam memberikan pelayanan pembelajaran, maka setiap guru diharuskan atau diwajibkan selalu berpihak pada murid dan berperan sebagai petani kehidupan. Pada nilai dan peran guru penggerak di modul 1.2, kita ketahui bahwa nilai-nilai guru penggerak meliputi berpihak pada murid, kolaboratif, inovatif, mandiri, dan reflektif. Dengan harapan, semangat, dan antusiasme, maka seorang guru bisa memiliki peran sebagai guru penggerak, meliputi pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, serta menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak, di mana kita coba koneksikan antara pemikiran Ki Hajar Dewantara dan nilai serta peran guru penggerak itu sendiri. Maka setiap guru penggerak seharusnya sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini gambaran secara sederhana koneksi antar materi modul 1.1, 1.2, dan 1.3 dengan menggunakan analisis inquiry apresiatif atau BAKJA, dikenal tahapannya. Di modul 1.1 kita membahas pemikiran Ki Hajar Dewantara, di modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Serta di modul 1.3 itu sendiri membahas berkenaan visi guru penggerak. Nanti dengan inquiry apresiatif dengan tahapan BAKJA, maka kita bisa susun seperti apakah visi guru penggerak yang saya coba angkat di materi ini. Visi: mewujudkan murid yang berakhlak mulia, menguasai iptek, mandiri, kreatif, kolaboratif, bertoleransi melalui pembelajaran yang menyenangkan, dan berpihak pada murid. Sekali lagi kata kuncinya adalah menyenangkan dan berpihak pada murid. Prakarsa perubahan yang saya angkat adalah mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan. Tahapan BAKJA ada 5, meliputi yang pertama, dari prakarsa perubahan yang saya angkat mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan, maka langkah BAKJA yang pertama adalah buat pertanyaan utama, define. Apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan? Daftar tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, mengajak kepala sekolah bertukar pikiran terkait pentingnya mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua, mencari dan membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan strategi sebagaimana mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan. Langkah kedua adalah ambil pelajaran, discover. Pertanyaan yang saya susun ada 4.
Siapakah guru di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang menyenangkan? Yang kedua, aktivitas apa saja menurut murid membuat mereka merasa senang ketika belajar? Yang ketiga, situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang dapat memberikan rasa senang pada murid? Dan yang keempat, kemampuan apa yang harus saya miliki yang membantu saya mewujudkan pelayanan pembelajaran yang menyenangkan? Daftar tindakan penyelidikan. Yang pertama, mencari guru yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang menyenangkan pada murid. Yang kedua, mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang menyenangkan dapat diwujudkan. Yang ketiga, mewawancarai, survei pengalaman, pendapat guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, murid dan orang tua atau wali murid. Dan yang keempat, menginventaris kemampuan memberikan pelayanan pembelajaran yang sudah saya miliki. Tahap berikutnya adalah gali mimpi, dream. Pertanyaan yang coba saya susun adalah, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran menyenangkan murid telah berjalan dengan baik? Daftar tindakan atau penyelidikan. Membuat deskripsi sikap saya dalam merespon perasaan murid lewat survei. Yang kedua, membuat daftar keterampilan baru yang sudah saya peroleh lewat literatur dan pelatihan. Dan yang ketiga, membuat gambaran sikap dan respon atas kekurangan yang masih terjadi melalui wawancara. Tahap berikutnya atau tahap yang keempat adalah jabarkan rencana desain. Pertanyaan yang saya susun ada dua. Yang pertama, apa langkah yang paling sederhana atau langkah awal yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan? Yang kedua, apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktek baik di kelas? Otomatis praktek baik untuk pembelajaran yang menyenangkan. Daftar tindakan penyelidikan. Yang pertama, membuat daftar pertanyaan-pertanyaan untuk berdialog bersama murid tentang, ada dua hal yang saya angkat, apa saja sikap yang dimiliki murid sebelum, saat, dan sesudah mendapatkan pelayanan pembelajaran. Yang kedua, apa saja model pelayanan pembelajaran yang membuat murid merasa senang. Berikutnya, melakukan dialog atau penjajakan bersama kepala sekolah dan guru mengenai program atau kegiatan penguatan. Contoh, kegiatan mengenai kebijakan, mengimplementasikan pelayanan pembelajaran yang menyenangkan. Tahap terakhir dari Bagja yaitu aktur eksekusi, deliver. Pertanyaan yang saya susun, siapa yang dapat mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan dan mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan murid? Daftar tindakan penyelidikan, mengajak rekan guru atau kepala sekolah atau pengawas sekolah untuk mengobservasi kelas saya setiap bulan pada pekan kedua. Jadi sebulan sekali saya mencoba mengundang mereka untuk mengobservasi. Kenapa demikian? Supaya saya bisa ada yang mengontrol, bisa ada yang mengarahkan, sehingga pelayanan pembelajaran yang saya lakukan kepada murid lebih menyenangkan dan menyenangkan lagi. Ya, bagaimana strateginya sehingga orang lain bisa memberikan arahan atau masukan. Demikian koneksi antar materi modul 1.3 yang mengkoneksikan materi modul 1.1 pemikiran Ki Hajar Dewantara atau filosofis Ki Hajar Dewantara, modul 1.3 nilai dan peran guru penggerak, dan modul 1.3 sendiri visi guru penggerak. Guru penggerak tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.